Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya Ibu Wakil Rektor, para pembantu rektor, Bapak Dekan, para dosen, para mahasiswa, alhamdulillahirabbil alamin. Saya hari ini tidak menyangka bahwa acaranya sangat serius. Saya kalau tahu serius begini, saya akan lebih serius lagi menyiapkannya. Saya pikir ya kuliah umum biasa, ya workshop biasa, karena saya sudah sering menghadiri acara-acara workshop, ngajar Islamic Worldview itu dari tahun 2005. Yang pertama kali minta saya ngajar Islamic Worldview itu Pusat Studi Timur Tengah dan Islam di UI S2 waktu itu. Tahun 2005 saya mulai ngajar di S2 itu. Kemudian saya mundur karena pihak berwenang di situ minta kuliah saya Islamic Worldview itu digabungkan dengan dosen-dosen yang lain. Saya harus ngajar dengan tim, nggak boleh bawa tim sendiri. Saya bilang saya punya silabus, saya punya bahannya, dan saya punya tim pengajarnya. Tapi akhirnya saya harus ngajar bersama Pak Quraish Shihab, Said Akil Siraj, Din Samsudin dan sebagainya. Saya bilang kalau begitu nanti mahasiswanya bingung. Lebih baik saya tidak ngajar lagi. Kemudian saya konsentrasi di beberapa kampus, di Ibnu Khaldun, di UMS, dan sekarang di Az-Zahra dan beberapa universitas lain tentang pengajaran Islamic Worldview. Di UIK sendiri mungkin baru 2006-2007 ya saya mulai masuk di pasca. Karena Ibnu Khaldun itu kampusnya sudah tua, sudah 52 tahun sekarang ini. Nah, problem kampus yang tua ini kalau sudah 52 tahun, ya akhirnya banyak orang tua. Banyak orang tua yang kalau ada konsep-konsep baru tentu tidak mudah, karena banyak dosen yang sudah senior, ya sudah ngajar puluhan tahun gitu ya. Tidak mudah, ya. Untung di sana alhamdulillah ada Profesor Din Habibudin yang sangat senior gitu ya, sehingga dulu ada Profesor A.M. Saifuddin. Ibnu Khaldun ini dari tahun 1983 sudah mencanangkan ISK. Waktu itu rektornya Pak Profesor A.M. Saifuddin mencanangkan ISK itu, Islamisasi Sains dan Kampus. Jadi sudah 30 tahun mencanangkan Islamisasi sains dan kampus itu. Tapi diakui oleh para dosen ketika itu, kata rektor yang sekarang ini, Dr. Ending Baharudin, kami nggak paham yang dimaui Pak AM itu apa gitu. Ya terus terang kata dosen, Pak AM waktu itu banyak bicara tentang Islamisasi sains dan kampus. Beliau sampai sekarang masih konsisten terus, ya masih mengawal meskipun sudah tidak formal ya, tapi beliau kadang-kadang menagih janji, mana saya udah 29 tahun nih hasilnya, ya kenapa masih ada mahasiswi yang nggak pakai berjilbab, ya nggak pakai jilbab, kenapa masih ada bagian-bagian yang tidak islami lah gitu. Jadi memang proses sangat panjang. Pernah kami dari INSIS buat kontrak dengan Universitas Islam Sultan Agung. Waktu itu seluruh dosennya sekitar 300 orang, workshop 2 hari tentang Islamisasi ini, 5 tahun yang lalu. Lebih mungkin 6 tahun yang lalu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan kuliah peradaban bulanan ya, untuk dekan, wakil dekan dan dosen-dosen senior di Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang itu. Pembicaraannya sampai seperti tadi yang Bu Susi sampaikan tadi, bagaimana nih Islamisasi di masing-masing fakultas, di kedokteran, di hukum, di ekonomi ya. Waktu itu kita sudah cukup detail. Tapi kemudian 5 tahun yang lalu ganti rektor, program itu tidak berjalan lagi. Sekarang pemilihan rektor baru di Unisula yang terpilih Dr. Anis Malik Toha dari
tim kami di INSIS ya, dan ini kayaknya punya tugas besar lagi untuk melakukan islamisasi lagi, karena islamisasi ini proses yang tidak mudah ya, proses yang berat ya. Itu nah, tapi hari ini terus terang tadi saya mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor Ibu Susi, luar biasa. Ini pertama kali paling serius menurut saya ya, di tingkat kebijakan rektornya langsung mengambil kebijakan islamisasi gitu. Ini luar biasa. Saya ini ngomong apa adanya gitu, artinya bahwa ini satu tekad yang sangat serius ya, apalagi nanti didukung oleh tim dosen yang semangat untuk melakukan islamisasi. Karena islamisasi nanti itu, islamisasi sains dan kampus atau islamisasi ilmu di kampus ini tidak gampang. Kita akan menghadapi banyak sekali tantangan, bukan hanya tantangan eksternal, tantangan internal pun tidak mudah. Karena ujung dari islamisasi itu nanti islamisasi diri. Kita bukan hanya islamisasi buku teks, islamisasi kurikulum, islamisasi sistem pendidikan, tapi yang berat nanti itu islamisasi diri, islamisasi pimpinan kampus, islamisasi diri dari dekan, wakil rektor, ya, pejabat-pejabat di kampus, dan islamisasi di tingkat mahasiswa. Ya, tapi ini tidak ada pilihan untuk kita tidak melakukan, karena kita ini negeri muslim terbesar. Ya, kita ini jumlah umat Islamnya 200 jutaan sekarang ini. Sampai sekarang kadang-kadang kita malu, jangankan untuk studi-studi sains, untuk studi Islamic Studies atau studi Islam, kita itu belum punya contoh. Saya sering tanya pada teman-teman doktor, profesor, kalau sekarang saya tanya di mana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi ahli tafsir, tingkat S1 saja. Saya ingin tahu di mana, untuk di universitas Islam mana kita bisa mengirimkan anak kita untuk menjadi ahli tafsir. Itu nggak ada, Pak. Ya. Saya mau mengirimkan anak saya untuk menjadi ahli sejarah Islam. Kampus mana yang bisa mendidik itu? Tidak punya kita. Saya ingin anak saya menjadi ahli linguistik Islam, karena itu sekarang sangat kita perlukan. Ya, bahasa Melayu kita ini, bahasa Indonesia ini sekarang ini amburadul, dirusak, dan ternyata kita tidak punya pakar-pakar linguistik Islam. Tahun 2010 yang lalu ada musyawarah pemuzakarah ulama tafsir di NTB di Mataram. Ada profesor bahasa dari Unram yang membuat paparan bahwa betapa sistematisnya sebenarnya selama ini apa yang dikatakan oleh Profesor Naqib Alatas sebagai de-Islamization of language, proses de-Islamisasi bahasa. Misalnya bahasa Indonesia kita ini aneh kan, kita tidak punya konsonan ain. Ya, kenapa dulu tidak dibuat konsonan ain dalam alfabet bahasa Indonesia, sehingga padahal sekitar 30-40% bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Jadi terpaksa kita harus mengganti ain dengan k. Dakwah itu jadi dakwah, ya kan? Jadi kalau dai itu jadi daki. Nggak ada konsonan ainnya, gimana kita gantinya? Jadi kita nggak ada konsonan shot. Sekarang dalam bahasa Indonesia sholat jadi salat. Jadi kalau salah dengar jadi makanan sholat itu, ya kan? Jadi salat. Jadi ini siapa yang membuat aturan dulu seperti itu, ya kan? Kenapa kita tidak buat belum lagi sekarang istilah-istilah yang sangat kacau. Ya, ini alhamdulillah kami sedang buat pesantren S2 di Solo. Kita kasih beasiswa gratis, semua perempuan, ada 9 orang yang kita rekrut untuk program pemikiran Islam. Jadi kuliahnya S2 di UMS. Kita buat pesantren, kami beri nama pesantren Lir Ilir, karena pesantren ini untuk misinya melanjutkan dakwah para wali songo dulu, islamisasi di tanah Jawa. Dan kita tawarkan, kita seleksi, ternyata gak gampang mencari intelektual perempuan, karena syaratnya dia lulus S1 dan belum menikah, ya, dan berjanji tidak menikah selama pendidikan di pesantren 1 tahun. Gak gampang nyari. Ada satu dokter yang ikut, alhamdulillah dari UNS. Kemarin artikelnya kita muat di Republika. Kita latih mereka untuk menulis, kita latih untuk pemikiran sambil kuliah S2.
Ya. Dan ada satu yang bagus sekali soal bahasa, dia lulusan tercepat di UGM bidang sastra. Sangat bagus, ada makalah dia yang diterima. Jadi kita juga sekarang sedang melakukan kaderisasi intelektual yang serius, kan nanti proses islamisasi ini nggak bisa berjalan kalau kita nggak ada tenaga ahlinya. Dan tenaga ahlinya nggak bisa kita serahkan begitu saja pada kampus-kampus yang ada sekarang ini. Kita harus membuat proyek-proyek kaderisasi sendiri. Ya, jadi ini mudah-mudahan ya kalau kita sangat serius ini, betul-betul kita menghadapi tantangan yang menarik ya ke depan ini, akan yang menarik. Nah, oleh karena itu sekalian, saya sebetulnya berulang kali di Jakarta ya, kalau pengajian-pengajian itu sering mengutip Gurindam 12 ya, Raja Ali Haji. Sebetulnya kalau kita baca Gurindam 12 itu cukup menjadi tujuan kita ya. Di slide belum ada itu. Nanti ini baru saya ambil dari internet. Coba hari sekarang saya kira sudah banyak yang hafal ya. Kita baca ulang nih Gurindam 12 tuh. Ya, barang siapa tiada memegang agama, sekali-sekali tiada boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa taala, suruh dan tegaknya tiada ia menyalah. Bukan tegaknya, harusnya tegahnya ya. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudorot. Ini sebetulnya luar biasa. Kalau kita mau konsep islamisasi nanti, pada Gurindam pasal 1 ini saja itu sudah cukup. Ya, bagaimana kita menjadikan mengenal yang empat ini sebagai tujuan pendidikan. Karena sebenarnya ini yang nanti kita sebut sebagai adab. Dia kenal Allah, dia kenal diri, dia kenal dunia, dan kenal akhirat. Kalau kita tidak mengenal betul empat ini, maka tidak akan ma'rifat. Ya, maka tidak akan selamat. Barang siapa yang mengenal yang empat, maka dia akan ma'rifat. Nah, silahkan kita lihat sekarang ini. Jadi sekalian sebelum silahkan dimasukkan di mengapa pendidikan. Terus. Nah, mengapa pendidikan? Jadi Ibu hadirin sekalian ya, kita sekarang ini masuk ke dalam satu bidang yang sangat strategis ya. Karena pendidikan ini adalah asas kebangkitan peradaban. Jadi semua dunia mengakui, negara manapun mengakui kalau mau satu bangsa itu bangkit, maka dia harus membenahi pendidikannya. Hanya sekarang apa yang dimaksud dengan pendidikan sebenarnya? Ya. Itu jadi yang kedua, pendidikan ini problem utama umat Islam. Inilah yang oleh Profesor Naqib Alatas ya pada tahun 1977, ini momentum penting, waktu itu ada konferensi internasional pendidikan Islam pertama di Mekah ya, yang bertindak sebagai keynote speakernya adalah Profesor Naqib Alatas, dan dia menulis satu paper untuk seminar itu, judulnya The Westernization of Knowledge ya. Dan disitulah waktu itu Profesor Alatas ditanya, apa masalah utama umat Islam? Nah, banyak kalangan cendekiawan, pemimpin Islam yang menjawab masalah umat Islam itu adalah masalah politik, masalah ekonomi dan sebagainya. Profesor Alatas tidak. Menurut beliau masalah yang paling mendasar yang dihadapi umat Islam sekarang adalah the problem of knowledge, problem ilmu, ya, problem pengetahuan. Sebab dari ilmu yang salah itulah yang dipelajari umat Islam, maka umat Islam salah dalam melihat dunia, salah dalam melihat dirinya, salah dalam melihat kehidupan ini. Karena berangkat dari ilmu yang salah. Makanya dia tuh problem, kalau mau menyelesaikan problem umat, selesaikan dulu problem ilmu itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, pendidikan ini tanggung jawab orang tua. Saya ingin menekankan ini karena sekarang seolah-olah orang kalau bicara pendidikan, yang tadi malam saya katakan, itu identik dengan sekolah. Kalau kita merujuk pada zaman Rasulullah, di masa Rasulullah tidak ada sekolah.
Tapi kenapa lahir pribadi-pribadi yang tangguh, yang mulia, khairul qurun, qarni kata Rasulullah, sebaik-baik generasi, generasiku, zamanku. Di waktu itulah pendidikan ya menjadi kegiatan seluruh waktu dari umat Islam itu. Ya, tidak ada waktu yang tanpa pendidikan. Hadis Rasulullah yang sangat terkenal, ughdu aliman au muta'alliman ya au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadi Rasulullah mengingatkan pada kita, jadilah kamu orang yang mengajar atau sedang mengajar, ughdu aliman. Kalau tidak, au muta'alliman, jadilah kamu sedang belajar. Kalau tidak, au mustami'an, atau kamu mustami'. Jadi dibedakan antara muta'alliman dan mustami'an, belajar dan mendengar. Ya, kalau orang Jawa bilang ciping, ngaji kuping. Ya. Jadi kuliah umum ini ciping. Ya, jadi masuk telinga kanan, nanti keluar telinga kanan lagi. Ya. Dia nggak tahu apa ya, pokoknya dia denger aja, nggak apa namanya. Maka salah satu yang dalam syair terkenal Imam Syafi'i ya, salah satunya beliau katakan salah satu bentuk kebodohan itu adalah orang yang sudah menangkap binatang buruan kemudian dia lepaskan lagi, ya, sama dengan orang yang sudah dapat ilmu tapi kemudian tidak dia catat. Itu sama diibaratkan seperti orang udah berburu dapat binatang buruannya kemudian dilepas lagi, ya, faminal ahmaqi kata Rasul apa Imam Syafi'i, itu salah satu bentuk kebodohan, ya. Makanya kata beliau, qayyid suyudaka bihibalin wathikin, ya. Ikat buruanmu itu dengan ikatan yang kokoh, aibil kitabah, artinya dengan tulisan. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana orang yang apa namanya. Tapi mustami'an ini lumayan. Kalau di Istak dulu ada, saya ambil beberapa mata kuliah itu mustami' audience. Itu kita dapat di transkrip nanti AU. Ya, kita datang ke kelas, dengerin dosen ngomong, dengerin dosen apa namanya ngajar, tapi kita nggak ngerjain tugas, nggak ada ujian, nggak bikin makalah, gitu ya, nggak bikin tugas, jadi nilainya AU gitu aja, audience, ya, gitu. Jadi nggak ada nilainya 0, gitu. Tapi lumayan, dan Rasulullah menyebut itu mustami'an, muta'alliman, au mustami'an, lumayan daripada nggak sama sekali, ya. Kalau nggak sempet juga mustami'an, au muhibban, paling nggak seneng aja lah, ya, nggak sempet hadir, ya dukung lah, ya, ngasih sumbangan, ya, mudah-mudahan acaranya sukses, ya gitu. Jadi dia nggak ikut, tapi lumayan lah, muhibban, wala takun khomisan fatahlak, jangan jadi yang kelima, kamu akan binasa, gitu. Nah ini yang jadi orang udah nggak ngajar, nggak belajar, nggak mendengar, nggak seneng, nggak dukung, gitu ya. Nah itu orang yang hancur, ya, itu orang yang binasa. Jadi kalau kita lihat makanya aktivitas sahabat Rasulullah itu semua aktivitasnya aktivitas terkait dengan keilmuan, belajar, ya, bagaimana terus, karena Rabbi waqul Rabbi zidni ilma, itu perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW, sampai beliau diminta berdoa, ya Allah tambahlah selalu ilmuku, waqul Rabbi zidni ilma, ya, bukan ya Allah tambahlah hartaku, enggak. Ya, karena nanti kata Sayyidina Ali kan, orang yang sudah mencintai ilmu, merasakan lezatnya ilmu, itu akan gembira dan senang sekali kalau dia dapat ilmu. Kalau sekarang di TV-TV orang dapat duit sampai nangis-nangis, ya. Tapi kalau orang dapat ilmu, dia nggak merasa itu sebagai satu yang nikmat. Nah itu ciri yang kita belum merasakan lezatnya ilmu. Ya, sama kayak begini, kayak apa namanya? Dalam surat Ali Imran ayat 164, ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim min anfusihim rasulam, ya, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Diutusnya Rasul itu pada kita adalah satu bentuk karunia yang besar. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Tapi apakah kita merasakan itu, ya? Kalau kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, nggak ikut Rasulullah, kita sesat. Kita nggak tahu mana najis, mana tidak najis, mana yang hadas kecil, hadas besar, mana yang suci, kita tidak tahu. Ya, mana yang salah, mana yang benar, kita tidak tahu.
untuk apa kita hidup kita tidak tahu, mau kemana setelah kita hidup kita juga tidak tahu. Jadi makanya itu disebut sebagai karunia Allah yang besar. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Jadi banyak karunia yang orang sering tidak sadar karena bervisinya itu sangat materi. Ya, jadi pendidikan ini tanggung jawab orang tua. Orang tua tidak boleh melepas tangan. Nah ini sekarang makanya banyak pepatah yang disalahpahami ya. Di apa namanya? Di pepatah Melayu itu kan ada, kalau melentur buluh lakukan sewaktu muda. Apa namanya? Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, ya. Belajar sudah dewasa seperti mengukir di atas air, gitu ya. Ini gara-gara pepatah ini disalahpahami. Akhirnya sekarang hampir seluruh energi umat Islam konsentrasinya ke pendidikan dasar. Karena menganggap yang penting itu waktu kecil. Beasiswa di situ dikerahkan, ya besar-besaran energi. Dia lupa bahwa yang melentur buluh itu orang dewasa. Betul, dia dilentur waktu muda, tapi siapa yang melenturnya itu? Betul, anak-anak itu penting untuk dididik, tapi siapa yang mendidik? Yang mendidik itu orang dewasa. Makanya Nabi itu tidak mengajar TK. Ya. Nabi itu mendidik orang dewasa, karena orang dewasa yang dididik dengan benar, dia akan menjadi pendidik untuk anak-anak. Sekarang tadi yang dikatakan Bu Sri tadi masalah, hampir semua sekolah Islam yang saya datangi, kalau saya tanya apa masalah utamanya, pasti guru. Ya. Ada sekolah sekarang ini ironis, sekolah Islam, SMP Islam Terpadu di beberapa tempat itu, apa yang Anda kesulitan cari guru? Cari guru agama. Kenapa Anda susah? Semua yang kita tes nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Nggak ada girohnya, nggak ada semangatnya, nggak ada visi yang terpadu dalam soal keislaman, nggak ada uswatun hasanahnya. Kenapa? Nah saya bilang itulah kelemahan kita umat Islam. Dulu Katolik Frans van Lith, ya. Waktu belum lama ini peringatan 150 tahun Van Lith. Van Lith itu tokoh legendaris dalam misionaris Katolik. Apa yang dia lakukan dulu sebelum membuat Canisius pendidikan Katolik, dia buat sekolah guru dulu. Ya, Quake School di Muntilan. Dari sekolah guru itulah dia lahirkan banyak guru. Dan ironinya mayoritas yang dididik Van Lith itu adalah Muslim waktu itu. Dan hampir semua yang sekolah di sekolah Van Lith masuk Katolik. Ya, dia jadi guru-guru Katolik, termasuk yang difilmkan itu Sugiyo. Ya, Sugiyo, film Sugiyo Pranoto itu Muslim itu. Cucu kiai itu Sugiyo itu. Jadi uskup pribumi pertama di Indonesia karena dikatolikan oleh Frans van Lith. Jadi ini keliru. Maksud saya dengan orang tua itu begini, sekarang banyak akhirnya orang tua, dia tidak tahu pendidikan. Dia tidak merasa wajib untuk mendidik anaknya. Karena kalau dia berpikir mendidik anak itu dikasih ke sekolah. Bikin sekolah-sekolah yang bagus, sekolah SD, SMP bagus. Orang tua itu pikirannya cuma, nah taruh aja biar anak saya bagus. Biarin saya bodoh, yang penting anak saya pinter. Nah gitu prinsipnya akhirnya. Saya bilang, Bapak itu salah begitu. Ada seorang tua datang ke saya, Pak, gimana anak saya baiknya kuliah di mana? Satu diterima di UI, dia terima 2 tempat. UI itu komunikasi, jadi diterima di UNER, ekonomi Islam. Baiknya saya ambil yang mana? Saya tanya, Bapak maunya gimana? Ya kalau di komunikasi UI dekat dengan rumah, tapi nanti pekerjaannya kurang sesuai. Kalau dia kuliah di ekonomi Islam, dia lebih sesuai karena dia perempuan. Saya bilang, nah itu yang Bapak keliru. Sebagai orang tua, Bapak tidak mengarahkan anaknya menjadi anak yang benar untuk belajar. Karena sebetulnya orang tua, saya bilang, harus tahu mana ilmu yang fardu ain, mana ilmu yang fardu kifayah. Apa ilmu yang sudah dipelajari oleh anak Bapak, apa ilmu yang belum dipelajari. Jadi dia sudah terkooptasi oleh pemikiran pendidikan itu adalah BLK, Balai Latihan Kerja gitu. Jadi kalau dia kuliah di sini, maka dia akan kerja di sini. Dia kalau kuliah di sini, dia kerja di sini. Itu tidak sepenuhnya keliru. Tapi kalau menghilangkan konsep yang lebih besar, maka dia keliru. Karena berarti orang tua ini dia tidak tahu anaknya harus belajar apa. Ilmu yang fardu ain, tahu atau tidak? Ya.
Banyak orang tua ini, berapa kali yang saya ketemu kasusnya ya. Tiba-tiba ada satu kasus di Jakarta. Anaknya arsitek di Trisakti. Ibunya aktivis majelis taklim. Dia bingung tiba-tiba karena anaknya mau kawin sama perempuan non muslim. Dinasehati sama ibunya segala macam, tetap dia ngotot. Akhirnya kita diundang ke keluarga besarnya, dibuat workshop 1 hari. Ya, ini karena gara-gara anaknya mau kawin sama non muslim, makanya ini keluarganya semua harus disuruh workshop pemikiran Islam. Saya kasih soal-soal tes pemikiran gitu ya. Itu yang anaknya yang ngikut ini 100% salah jawabannya. Jadi udah parah berarti tingkatannya. Jadi saya ada tes untuk pemikiran juga, nanti bisa didiagnosa. Bukan hanya diagnosa fisik ya, diagnosa pemikiran juga penting ya, karena harus diobati itu kalau pikirannya sudah sakit ya. Itu nanti dia bisa kita tentukan, oh sakitnya udah parah ya, sakitnya agak parah, nah, ini belum terlalu parah. Itu ada diagnosanya, ada terapinya juga. Nah, jadi akhirnya begitu, dia orang tua ini nggak ngerti anaknya selama kuliah itu belajar apa. Jadi tiba-tiba anaknya sudah berpikir lain, ya, menyatakan bahwa semua agama itu sama, semuanya benar. Nah, kalau sudah berpikir begitu, susah sudah. Ya, pernah juga ada ibu-ibu orang Padang, suaminya orang Australia. Tapi dua-duanya udah terlambat, datang ke kantor kami waktu di Insis, datang mengatakan anaknya itu kayaknya pikirannya udah terlalu liberal karena pendidikannya di Australia juga. Ya, kita coba untuk dialog dengan anaknya, susah, waktunya terbatas. Ya, dia sudah kadung punya framework pemikiran yang lain. Jadi sekalian ini pemikiran ini sudah sama kayak kita nanggulangi penyakit ya. Ya, kalau sudah wabahnya terlalu parah ya suatu ketika kadang perlu diamputasi juga. Ya, jadi kalau nggak bisa diproteksi atau divaksinasi lah gitu ya. Nah, itu sudah sakitnya terlalu parah ya mungkin perlu diamputasi. Ya, maksudnya ini, orang tua itu banyak kasusnya yang saya jumpai ya, mereka merasa bahwa ya sudahlah saya sudah tua, saya sudah terlambat ya, jadi sekarang ini biarlah anak saya yang pintar, anak saya biar dikirim ke pesantren, anak saya ketemu teman-teman di Inggris, di Qatar, di berbagai negara yang aktivis-aktivis Islam yang baik, itu banyak yang setelah dia orang tua tidak merasa wajib belajar, karena tadi itu kena pikiran belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, belajar sudah dewasa seperti di atas air. Saya bilang gimana logikanya? Rasulullah SAW itu menerima wahyu umur 40 tahun. Banyak sahabat Rasul baru belajar Islam itu umur 40-50 tahun. Dan mereka setelah itu menjadi ulama-ulama yang hebat. Jadi tidak terlambat kalau belajar Islam baru mulai 40 tahun. Saya sekarang punya mahasiswa doktor umur 72 tahun. Ya. Jadi baru nulis disertasi ini. Mau selesai, dia akuntan, dia ngambil pendidikan Islam. Jadi saya dia sekarang nulis disertasinya tentang Islamisasi laporan keuangan di satu pesantren. Jadi dia menganalisis sistem keuangan di pesantren itu sudah Islami belum, gitu loh. Dari sisi pendidikan Islam, gitu. Tapi semangat sekali, masya Allah. Ya, umur 72 tahun, waktu itu dia istrinya baru meninggal, terus baru kawin lagi. Ya, jadi 72 tahun masih bisa kawin lagi, ya, masih produktif itu. Ya. Saya bilang bapak ini bagus bener. Jadi mahasiswanya ada yang 70 tahun, ada yang ini. Banyak, saya ada beberapa orang yang umurnya udah 65 tahun, 62 tahun, ya baru menyelesaikan doktornya. Tanggung jawab orang tua, gitu ya. Nah, jadi sekalian kita lihat ya tujuan pendidikan itu sebetulnya apa sih? Saya mengutip lagi Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Alatas ya, dalam buku beliau buku ini buku monumental ya, Islam and Secularism. Ini juga yang beliau katakan waktu di Mekah tahun 77 itu. Ya, pentingnya pendidikan di situ. Ya, the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in Islam as man and individual self. The aim of education in Islam is therefore to produce a good man. The fundamental element inherent in the Islamic concept of education is the inculcation of adab. Ini yang
yang menurut saya luar biasa. Majelis Rakyat Warta sudah memberikan satu satu rumusan, meskipun ini bukan baru tentunya, karena ini dalam banyak hadis Rasulullah juga seperti ini. Tujuan dari mencari ilmu dalam Islam adalah untuk menanamkan kebaikan atau keadilan dalam diri seorang manusia sebagai manusia. Oleh karena itu tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk menghasilkan orang yang baik, to produce a good man. Itu tujuannya. Ya. Oleh karena itu, the fundamental element inherent in the Islamic concept of education is the inculcation of adab. Bagaimana kita menanamkan adab pada diri seorang. Nah, itu yang beliau katakan tadi ya dalam interview dengan cendekiawan Amerika itu Hamzah Yusuf di YouTube, boleh bisa dilihat ya komentar Profesor Alatas tentang adab ini. Ya, ketika beliau ditanya what is the central crisis of Muslim today, dan beliau jawab loss of adab. Ya, hilang adab gitu. Itu yang nanti kalau kita nanti mau islamisasi lagi, maka kita akan mengarahkan pendidikan kita menuju kepada pembentukan manusia yang beradab, gitu aja. Dan sebetulnya kita udah enak di Indonesia ini karena sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu. Jadi itu sudah ada panduan. Jadi harusnya pemerintah tidak punya alasan lagi, nggak usah bikin macam-macam. Tujuannya agar manusia Indonesia tidak biadab, gitu. Simple. Jadi jangan menjadi manusia biadab. Bi di situ bukan bahasa Latin ya. Kita mengadopsi kata bi dalam bahasa Indonesia itu dari dua bahasa. Yang dari bahasa Latin maknanya dua. Biseksual, bikameral, bilingual, ya, bipolar itu dua. Tapi kalau biadab itu bukan dua adab. Ya, tapi biadab itu dari bahasa Persia di situ. Dari B adab bahasa Persia. Ba dan B itu awalan yang artinya berbeda. Kalau ba adab dia punya adab. Tapi kalau B adab dia tidak punya adab. Makanya itu yang diambil dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Karena bahasa kita pun ada beberapa serapan dari bahasa Persia. Ya, B adab. Jadi dia tidak beradab, dia tidak punya adab. Dulu waktu saya di pesantren ya, itu santri itu udah hafal soal adab, tapi dipleset-plesetkan. Ya, man laisal adab fakot wajaba santap. Orang siapa yang nggak punya adab harus dipukul gitu. Itu pernah ada pejabat Departemen Agama ke kampus UIK. Dia bilang ini hadis. Wah, saya tertarik. Rasulullah bersabda, man laisal adab kadzubab. Barang siapa yang nggak punya adab dia seperti lalat. Saya SMS teman, tolong carikan hadisnya di Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah. Ini baru dengar saya ini. Hadis adab bagus sekali. Siapa nggak punya adab seperti lalat. Maksudnya kan, dia hinggap di mana saja, nggak punya tahu tempat kotor, enggak. Itu orang biadab, nggak punya adab. Gitu. Dicari-cari nggak ketemu. Ternyata itu bukan hadis. Ternyata dari mana ini? Beliau udah meninggal sekarang waktu itu. Man laisal adab kadzubab, itu pepatah mungkin. Jadi dibilang hadis. Ya, tapi maknanya sih bagus. Artinya orang yang tidak punya adab itu seperti lalat. Iya kan? Yang ini. Nah, ini ada buku Profesor Alatas yang pernah diterjemahkan ternyata tahun 84 ya. 84 itu saya baru masuk kuliah di IPB waktu itu. Ternyata ada buku Profesor Alatas sudah diterjemahkan di Bandung, konsep pendidikan dalam Islam. Beliau katakan dalam buku ini, pendidikan menurut Islam sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam tatanan wujud. Sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud tersebut. Ini adab. Ya. Makanya saya mencoba untuk menyederhanakan dari berbagai rumusan ya. Yang disebut dengan manusia baik itu apa? Ya, a good man. Pertama, manusia baik itu manusia yang mengenal dirinya ya, sebagai hamba dan khalifah Allah. Dia seorang abid, ya seorang hamba, tapi dia juga punya tugas untuk menjadi khalifatullah. Maka di situ pentingnya dia menjadi orang yang profesional. Ya, sekarang maksudnya profesional itu tidak mesti kaitannya dengan uang ya. Profesional muda. Profesional itu orang yang mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan tepat caranya.
Kemudian yang kedua, dia mengenal dan mengakui Tuhannya, ma'rifatullah. Yang ketiga, dia mengenal dan mengakui Rasulullah sebagai uswah hasanah. Jadi manusia yang meskipun dia profesional ya, tapi dia mengakui Tuhannya, tapi dia enggak mengakui utusan Allah, maka dia tidak baik. Ya. Ini sekarang kita berhadapan dengan paham humanisme. Saya tanya udah beberapa orang ini sekalian, ini sebagai satu contoh. Nanti lama lagi saya sebagai satu contoh. Saya pernah gini, tapi saya ada datanya sebenarnya. Jadi saya pernah ngajar di satu universitas Islam di Jakarta, sekarang sudah berhenti. Di mahasiswa itu saya kasih tes. Salah satu tesnya adalah bahwa apakah setuju atau tidak setuju ya, Allah akan memberikan pahala kepada setiap manusia ya yang percaya kepada Tuhan dan berbuat baik pada sesama apapun agamanya. Itu 63% menjawab setuju. Ya, di kalangan mahasiswa itu. Padahal mahasiswa itu sudah semester 3, dia fakultas sastra. Ya. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada setiap manusia yang percaya kepada Tuhan dan berbuat baik pada sesama apapun agamanya. Itu 63% menjawab setuju terhadap pertanyaan seperti itu. Di berbagai tempat sudah mulai muncul, nanti kalau kita lihat masalah pluralisme ini, bahwa orang-orang yang berbuat baik pada sesama itu orang baik. Dan sekarang dengan misalnya contoh ya, kasus Nelson Mandela, itu luar biasa diekspos sedemikian rupa sehingga seolah-olah Nelson Mandela itu masuk surga. Karena saya pernah dapat pertanyaan seperti itu dari seorang anak SMA. Dia tanya, Pak, adil nggak Pak Allah memasukkan ke dalam surga orang-orang jahat hanya karena dia beragama Islam? Dan apakah adil Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam? Saya tanya sama dia, yang kamu maksud orang baik itu siapa? Dia sebut Nelson Mandela, waktu itu belum meninggal. Nelson Mandela itu kan orang baik. Dia pejuang kemanusiaan, ya, menolak apartheid. Apakah dia masuk neraka? Di tempat lain ada yang bertanya, apakah Thomas Alva Edison yang menemukan lampu, lampunya kita pakai ngaji terus, ya, apakah Thomas Alva Edison itu akan masuk neraka hanya karena dia tidak beragama Islam? Beberapa kawan di Inggris juga cerita begitu, ketika anak-anaknya sekolah di sekolah internasional, anaknya bertanya, Pak, apakah teman-teman kami itu akan masuk neraka? Bukankah mereka orang baik? Ya, mereka orang yang berbuat baik, kita sangat dihormati oleh mereka, kita banyak ditolong oleh mereka. Apakah mereka akan masuk neraka hanya karena mereka tidak beragama Islam? Ini saya bilang kepada anak SMA ini, kok kamu tahu dia orang baik dari mana? Memang kamu kenal dia? Ya, itu satu. Yang kedua, yang kamu maksud baik itu apa? Ya, baik itu dia berbuat baik pada sesama. Iya, dia baik pada manusia, tapi dia tidak baik sama Tuhan. Kenapa dia tidak baik sama Tuhan? Karena dia tidak mau mengakui utusan Tuhan. Orang yang tidak mengakui utusan Tuhan itu tidak baik. Orang yang tidak mengakui utusan presiden itu tidak baik. Utusan presiden harus kita akui. Ini utusan Tuhan, bagaimana dia nggak diakui? Dia tidak mau mengakui apa yang seharusnya diakui, itu tidak baik. Contoh misalnya gini ya, ada orang tua atau ada anak lah udah kuliah di fakultas sains atau teknik atau apa di kedokteran di Abdul Rob ini. Dia udah dapat metodologi ilmiah. Wah, metodologi ilmiah itu kan sekarang yang diajarkan, yang disebut ilmiah itu adalah yang rasional dan empiris. Itu baru ilmiah. Kemudian dia bilang sama bapaknya, Pak, minta maaf Pak ya, setelah saya pikir-pikir kok saya itu belum yakin saya itu anak Bapak. Karena nggak ada bukti ilmiah apapun saya ini anak Bapak. Saya tidak mirip dengan Bapak. Saya mirip tetangga misalnya begitu. Jadi
Jadi apa buktinya saya anak bapak itu apa secara ilmiah? Bisa nggak bapak menunjukkan secara ilmiah saya ini anak bapak? Ya. Tapi dia bilang, tapi bapak nggak usah khawatir pak, karena bapak udah membesarkan saya menganggap bapak itu bapak saya pak. Jadi meskipun hati saya jujur saya belum yakin. Ya, tapi saya tidak berubah sikap terhadap bapak. Apa yang bapak perintahkan saya jalankan. Apa yang bapak larang saya tinggalkan. Apa yang bapak minta saya kasih. Pokoknya saya anggap bapak itu bapak saya sendiri. Gitu loh. Meskipun saya belum yakin bapak itu bapak saya. Ya, sampai ada bukti ilmiah yang meyakinkan. Kira-kira kalau anak begini diapain? Terus bapaknya mau nunjukkan apa? Ada bukti ilmiahnya. Gimana caranya? Tes DNA dianggap paling akurat, tapi tes DNA pun tidak 100%. Iya kan? Ya masih ada margin of errornya masih ada peluang untuk keliru. Jadi, tapi apakah kita perlu tes DNA semua untuk membuktikan bahwa ini orang tua kita? Kalau bapaknya ngomong, kamu percaya apa enggak kan gitu aja kan? Kamu ini bapak kamu percaya apa enggak gitu loh, ya kan? Itu enggak ada. Kalau dikatakan ilmiah, apa ilmiahnya? Saya poinnya enggak di situ, nanti kita bahas dalam konsep ilmu di workshop nanti kita bahas itu, yaitu soal epistemologi. Tapi yang penting di situ hadirin sekalian, apa yang penting itu adalah bahwa dia itu kita bilang anak durhaka, enggak mau mengakui orang tuanya. Meskipun perbuatannya sama, ya kan? Makanya Allah meminta kepada manusia, yang pertama kali diminta itu bukan amal, yang diminta itu pengakuan. Dalam surat Toha, ya kan? Qul innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi akuilah, aku ini Allah. Qul, katakan innani anallah, maka manusia diminta mengakui dulu Allah itu Tuhannya. Baru kemudian fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi tidak mengakui apa yang seharusnya diakui itu tidak baik. Jadi kita jangan termakan oleh ide-ide humanisme ya yang sekarang dahsyat sekali. Sampai di S3 itu saya kasih soal. Mahasiswa saya ujian terakhirnya saya bikin soal multiple choice. Saya tanya, siapa yang paling berpeluang masuk surga? A. Nelson Mandela, B. Bunda Teresa, C. Ahmad Fatonah, D. Ratu Atut. Itu ramai diskusi di kelas. Saya ada yang alumni, ada alumni Al-Azhar, ini ustadz diskusi. Yang mana saya bilang itu? 4 orang ini yang paling berpeluang masuk surga. Ya. Jadi karena saya udah tahu banyak. Waktu saya ngisi pengajian di KPK juga saya bilang, ini hati-hati, ini KPK ini bisa membuat persepsi yang salah. Ya. Orang karena pemberitaan yang luar biasa tentang media massa ini akhirnya hilang gambaran itu. Ya. Bahwa dia nggak pernah masuk surga. Dari mana? Apa kriteria orang baik dan tidak baik? Semata-mata didasarkan pada faktor kemanusiaan. Hadirin rahimakumullah, ini yang kita ini. Jadi bahwa mengenal dan mengakui Rasulullah ini bagian dari konsep peradaban. Semalam saya katakan, kalau orang mengatakan bahwa peradaban syirik itu peradaban yang tinggi, itu keliru dia. Ya, itu dia salah konsep. Yang keempat, manusia baik itu manusia yang meyakini kebenaran untuk meraih kebahagiaan. Ini yang nanti ya sebenarnya, nanti tujuan universitas di dalam Islam itu adalah untuk mencipta manusia yang baik, yang tujuan manusia yang tertinggi di situ apa? Menggapai sa'adah. Ini sekarang nggak dipakai, padahal lucu di di Indonesia ini, di Inggris saja sudah ada, di berbagai dunia malah sudah ada survei Index of Global Happiness. Jadi sekarang diukur kebahagiaan global, ya. Orang-orang bahagia, nggak ngerti ukurannya apa itu. Orang barat itu udah bikin survei negara paling bahagia. Ternyata negara paling bahagia itu Denmark. Ya, kita lebih tinggi dari Jepang. Kita kalau nggak salah
menurut survei itu ya, nggak tahu kriteria gimana itu. Kita nomor 27. Jepang di bawah kita. Jadi meskipun banyak banjir, banyak apa ya, banyak korupsi, tapi Indonesia itu orangnya bahagia ternyata itu. Ya, lumayan ya. Ya. Lebih bahagia, rakyat kita lebih bahagia dari presidennya. Pernah lihat Pak SBY ketawa-ketawa? Susah. Kalau ketawa dia dimarahin sama ini DPR. Ya. Udah rakyat susah presiden ketawa-ketawa. Nggak enak. Jadi presiden itu nggak enak. Ya. Saya lihat Pak SBY itu 10 tahun ini ya, itu jarang senyum, jarang ketawa. Ya nggak enak. Udah sebentar lagi turun. Itu baru di dunia loh nggak enak. Di akhirat loh susah lah. Saya heran itu, kok sekarang banyak orang mau jadi presiden, ya ribut terus setiap hari isinya mau jadi presiden. Saya kenal dengan Pak SBY itu cukup lama, sejak saya jadi wartawan dulu dah, pernah dimarahin juga. Tapi dia itu orang yang luar biasa. Kalau kita kirimin buku, Pak SBY itu pernah saya kirimin buku waktu masih Kaster ya, ngirim surat resmi, masih saya simpen suratnya. Ucapan terima kasih. Itu nggak ada pejabat, apalagi jenderal, kita kirimin buku, ngirim surat resmi ucapan terima kasih. Jadi Pak SBY itu senangnya buku. Ya, kalau soal buku, wah Pak SBY ini ya. Ya, tapi sejak saya lihat sejak dia jadi presiden ya sampai sekarang itu jarang senyum. Kasihan Pak SBY itu. Ya, harus kita kasihani. Ya. Tapi udah punya Ani dia. Kita kasih Ani ya, udah punya Ani. Jadi maksud saya begini, orang itu nggak kebahagiaan Pak. Jadi kebahagiaan itu saadah, Index of Global Happiness itu ada, sedikit di internet cari Index of Global Happiness. Itu nanti ketemu Indonesia peringkat berapa dari satu survei. Meskipun itu bukan kebahagiaan hakiki menurut Islam, karena dalam pandangan Islam orang yang bahagia itu orang yang yakin dengan imannya dan kemudian dia melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinannya. Itu orang yang bahagia. Ya. Makanya kenapa ada ibu-ibu misalnya gitu ya, orang menyangka bahagia itu bukan pada materi, karena materi itu kesenangan ya. Lidah itu senangnya ya makan enak, telinga senangnya mendengar musik yang lembut, suara yang merdu, ya, berbagai kenikmatan duniawi pada panca indera itu. Tapi apakah itu melahirkan kebahagiaan? Tidak. Kadang kita lihat ya, apa ya, orang yang sudah cantik, populer, kaya, ketawa-ketawa, ya tiap muncul di TV nggak pernah sedih gitu ya. Ujungnya narkoba. Ya, kenapa seperti itu? Dia mau apa aja bisa kan? Mau pacaran tinggal pilih laki-laki, tinggal pilih perempuan, ya gonta-ganti, tiap hari juga bisa. Ya, tapi ternyata tidak bawa kebahagiaan. Akhirnya dia narkoba. Kenapa bisa begitu? Nah itulah jiwa. Ya. Sekarang ini kan fakultas psikologi tadi, fakultas ilmu jiwa. Tapi psikologi modern ini malah tidak belajar jiwa. Padahal belajar jiwa itu fardu ain hukumnya, bukan hanya di fakultas psikologi. Karena itu perintah Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wajib itu. Setiap manusia itu dia akan berbahagia, akan beruntung ya kalau dia mensucikan jiwanya. Kalau dia mengotori jiwanya, dia celaka. Itu ya. Jadi kita harus tahu tentang jiwa. Ilmu jiwa itu salah satu yang wajib dipelajari setiap orang, karena dia harus mensucikan jiwanya. Kalau dia tidak tahu jiwa, apa yang mau disucikan? Dia tidak tahu penyakit jiwa. Sekarang kalau mental illness dalam kesehatan diartikan hanya fisik, gangguan saraf, gangguan otak, gangguan ini. Tapi kalau di dalam ilmu jiwa Islam, orang cinta dunia, hubud dunia, itu sakit jiwa itu. Karena dia berarti tidak memahami bahwa akhirat lebih penting daripada dunia. Orang yang hasad, dengki, ya, dia marah, dia benci karena saudaranya dapat nikmat dari Allah, sedangkan dia tidak, itu sakit jiwa sebenarnya.
Orang sombong, angkuh, menolak kebenaran, itu sakit jiwa. Jadi banyak sakit jiwa ini. Ya, orang ya penyakit iblis itu penyakit jiwa itu, sombong, angkuh, dengki, merasa hebat. Ya itu apa namanya? Sakit. Itu nggak tahu di fakultas psikologi ada nggak itu pelajaran jiwa. Tapi kalau ilmu an-nafs di tempat saya ada beberapa disertasi tentang jiwa. Ada ilmu jiwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada ilmu jiwa menurut Ibnu Jauzi. Saya biarin banyak mahasiswa sekarang menulis tentang ilmu jiwa dalam pemikiran ulama-ulama klasik. Ya, itu perlu dikaji nanti di dalam psikologi supaya kita bisa membandingkan bahwa para ulama kita dulu sudah menggali konsep tentang jiwa ini, an-nafs. Nah, itu jadi kalau kita sekarang mau membentuk manusia yang baik dalam pendidikan, maka dia harus profesional di bidangnya. Dia harus mengenal Tuhannya, dia mengenal untuk apa dia hidup, dia mengenal nabinya, mengakui utusan Allah, menjadikannya sebagai uswatun hasanah, dan dia meyakini kebenaran dan hidup dalam keyakinannya. Itu baru dia bahagia. Nah, kalau ini kita tentukan misalnya, tujuan dari, sebetulnya ini dalam pendidikan tinggi tujuannya kayak begini Pak. Ya kan, coba dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tuh. Itu kan bagus sekali, tujuan pendidikan adalah membentuk ya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini sering sekarang saya sampaikan ceramah-ceramah waktu itu di Istiqlal juga, waktu Ramadan yang lalu. Saya ceramah, saya katakan begini, ini kewajiban besar Pak SBY sebelum turun mengeluarkan kepres tentang iman dan takwa sebagai operasional dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Jadi nanti sebetulnya kalau menurut undang-undang ini seharusnya kalau mahasiswa UI misalnya atau mahasiswa ITB ujian skripsi yang ditanya duluan bukan apa metodologinya, temuan Anda apa, ya, apa inovasi barunya, enggak begitu. Yang ditanya pertama, muslim enggak? Muslim. Sholat enggak? Enggak lulus. Ya undang-undangnya begitu, gimana iman dan takwa, ya kan? Tanya dulu rukun imannya. Ya, percaya enggak kepada Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah? Kalau enggak, udah enggak usah diujikan skripsinya, pasti enggak lulus itu. Itu kalau diluluskan melanggar undang-undang itu. Terus untuk apa undang-undang dibuat bagus-bagus begitu? Ya kan, ini kan kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun, ya, jadi kemurkaan Allah gitu ya. Jadi mumpung Pak SBY masih berkuasa berapa bulan lagi ini, ya, keluarkan kepres tentang iman dan takwa. Jadi itu kan bukan kita buat, memang undang-undangnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Makanya saya bilang kalau Universitas Islam, ya, ini kalau kita mau, tapi ini berat nih, khusus ini berat nih. Ini perlu bertahap nih. Di UIK aja nggak berani tuh. Yang masih tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri itu nggak lulus sarjana. Nah, berani nggak? Ya, itu berat. Ya, bertahap itu. Tapi satu ketika kalau kita berani melakukan seperti itu, kampus kita akan menjadi contoh. Ya. Apalagi nyontek, udah itu nggak lulus, kasih surat pindah itu ya sudah. Jadi jangan dikeluarkan, ya, dikasih surat pindah. Atau kalau enggak ya bayar infak. Jadi pokoknya apa aja hukumnya yang jelas. Penjabaran dari undang-undang pendidikan tinggi itu aja kan susah amat. Kalau kita sudah ada undang-undangnya bisa tinggal dilaksanakan. Jadi itu konsep adab sih bisa diturunkan dari situ, sekarang enak sebenarnya. Kalau saya lihat sekarang ini ya dari undang-undang pendidikan tinggi, undang pendidikan nasional, konsep-konsep standar pendidikan dari BSNP itu sudah banyak yang bagus. Tinggal diaplikasikan gitu. Semua pemerintah itu bingung karena konsep ilmunya itu nggak sesuai dengan Islam, itu masalahnya. Dia nggak membagi pendidikan nanti ini secara adab, ya, secara proporsional sesuai dengan konsep ilmu dalam Islam. Ada artikel yang saya tulis di akhir pekan saya waktu itu, judulnya Kuliah Kemana. Itu kalau menurut saya seharusnya memang di fakultas-fakultas umum sekarang ini ulumuddinnya itu minimal 30%. Ya, jadi kalau saya boleh mengusulkan misalnya Universitas Abdul Rabb ini nggak perlu bikin FAI, nggak perlu bikin Fakultas Agama Islam, tapi
Islamisasi itu ada di tiap fakultas. Saya fakultas kedokteran itu menggabungkan antara ulumuddin dengan kurikulum kedokteran. Jadi dia lulusan dokter dari Abdul Rabb ini, dia bisa bahasa Arab minimal ya, menghafal ayat-ayat yang wajib, ya nggak perlu sekian juz tapi ayat-ayat yang wajib sebagai seorang dokter muslim, ya yang fardu ain dia terapkan di situ, ya dan kemudian dia bisa mengembangkan ilmu kedokteran sesuai dengan perspektif Islam. Kalau soal syariatnya saya yakin insya Allah sudah mulai dikembangkan, ya. Tapi bukan semata-mata dia menjadi dokter muslim yang baik, dia menjadi dokter muslim sekaligus menjadi seorang ulama. Itu karena biasanya yang masuk fakultas kedokteran itu biasanya pinter. Dulu begitu, dulu nggak tahu sekarang. Ya. Kalau saya dulu lebih pinter lagi masuk fakultas kedokteran hewan, kayak saya dulu. Katanya mendidik hewan itu lebih susah daripada manusia. Saya pernah ditanya, kan saya sekarang mimpin prodi pendidikan Islam, S2, S3. Banyak mahasiswa saya soal pendidikan Islam lebih pintar dari saya, terus terang aja. Saya nggak ngerti banyak ilmu pendidikan Islam itu. Saya cuma bilang sama mereka, saya itu lulusan kedokteran hewan. Ya. Jadi kalau saya mendidik binatang bisa, apalagi manusia. Ya. Kalau saya bisa ngobati hewan, apalagi ngobati manusia. Ya. Manusia bisa kita omongin, ya ngobatin sendiri aja. Kalau binatang nggak bisa, ya. Tapi saya juga nggak ngerti gimana ngobati hewan. Saya diprotes dulu, kenapa? Saya dulu belum selesai dokter hewan, karena saya keburu jadi wartawan. Lulus S1 terus ada tawaran jadi wartawan, saya tes lulus, udah terlanjur. Tapi saya pengen lagi gitu, saya pengen balik lagi karena saya senang sekali belajar. Saya belajar itu dulu bukan saya mau jadi dokter hewan, karena di IPB dulu fakultas saya lihat yang kegiatan agamanya paling bagus itu fakultas kedokteran hewan. Jadi saya cari dulu mana dari fakultas di IPB yang paling bagus kegiatan Islamnya, kedokteran hewan. Saya masuk di situ, gitu aja. Yang kedua yang matematiknya paling sedikit, karena saya udah bosen belajar matematika. Ya. Bukan nggak bisa, cuma bosen aja gitu. Ya udah. Jadi praktis. Tapi kalau suruh belajar lagi ya insya Allah seneng aja, cuma belum ada kesempatan. Jadi sekarang ini manusia baik. Nah sekarang sifat pendidikan Islam itu gimana? Ya. Pertama sifatnya kuliah. Kita namanya kuliah kan, universal, university, jamiah. Kenapa nama universitas university ini di Barat itu bukan dari bahasa Latin universitatem? Itu sebenarnya terjemahan dari jamiah dalam Islam. Ya. Jadi makanya kuliah, kamu kuliah di mana? Bukan kamu juz'iyah di mana? Kan enggak begitu. Kenapa disebut kuliah? Karena sebetulnya ini konsep Profesor Naqib Al-Atas, namanya universitas itu sebetulnya adalah bagaimana bisa mendidik manusia menjadi manusia yang sempurna, manusia yang kuli, bukan manusia yang juz'i. Makanya di dalam jamiah ada fakulti kan gitu. Kan fakulti itu kan organ kalau betul saya ya, telinga, mata. Ini semua kan membantu ya supaya manusia mencapai tujuannya. Nah, ini sekarang kita dikacaukan dengan konsep industrialisasi, kapitalisme, sehingga pendidikan sekarang ini hanya mengarahkan manusia-manusia itu menjadi skrup. Ya. Dia menjadi skrup dari satu bagian industri tertentu. Ya. Pokoknya kalau kamu lulusan kedokteran hewan, ya nanti kamu kerjanya ke sini. Terus akreditasi juga diukur. Ini dia alumninya diterima kerja di mana saja. Karena kami pernah mau buat di Unisula itu ya, jurusan peradaban Islam. Yang ditanya pertama itu alumni jurusan peradaban Islam itu kerjanya di mana gitu. Bukan kerja di mana itu kita nafikan, tapi sebetulnya kan kenapa harus begitu? Itu kan sebetulnya tidak mesti kalau dia kerja di mana, tapi dia bermanfaat atau tidak bagi masyarakatnya. Jadi itu tidak membentuk pada manusia yang sempurna, yang jamiah,
tapi parsial. Inilah yang sekarang ini bukan hanya di kita. Profesor Wan Muhammad Nur dalam bukunya Budaya Ilmu itu mengutip pendapat Jose Ortega, seorang filosof Spanyol yang mengkhawatirkan peradaban pendidikan modern sekarang ini itu mencetak manusia-manusia barbarian, a new barbarian. Jadi manusia-manusia barbar, manusia yang tidak beradab. Jadi istilah barbar itu dipakai orang Romawi untuk menggambarkan orang-orang yang di luar wilayah Romawi, seperti orang Jerman, Slavik, ya dan sebagainya dulu di utara itu. Kalau oleh orang Romawi dibilang Romawi kan di Roma, di bawah. Orang-orang yang dulu nggak masuk jangan oleh Romawi dibilang dia barbar, uncivilized people. Jadi manusia yang tidak beradab. A new barbarian itu manusia-manusia yang dia dididik untuk berkacamata kuda. Dia hanya tahu bidangnya. Dia dididik persis seperti monyet. Ya, monyet itu kan dididik dia untuk bisa melakonkan diri sebagai pelakon topeng monyet. Sirkus gitu ya. Nah, sekarang ada pendidikan yang betul-betul hanya mengarahkan manusia itu seperti itu. Dia hanya dikasih makan, kemudian kerja, ya, istirahat, pelesir, makan-makan, minum-minum, cari hiburan. Senin kerja lagi. Saya dengar cerita teman-teman yang kalau saya lihat sendiri waktu ke Inggris ya, kalau sudah Jumat sore, bar itu ngantri panjang. Mereka mau mabuk. Jadi mau mabuk itu ngantri. Ya, mau teler. Kalau ada teman yang di Jepang dia cerita, kalau sudah Jumat malam, kereta api itu penuh dengan orang teler, orang mabuk. Mereka mau melupakan pekerjaannya, sudah kerja keras selama dari Senin sampai Jumat, setelah itu Jumat 1 minggu itu mereka mau melepaskan diri, ya, mau rehat, istilahnya mau apa, istirahat. Itu dia dia menjadi manusia yang dididik seperti binatang, tidak tahu untuk apa dia hidup, tidak tahu Tuhannya siapa, tidak tahu sejarahnya, tidak tahu mau kemana, ya, dia hanya bagaimana melampiaskan syahwat-syahwat duniawinya saja. Nah ini sebetulnya ya pemerintah kita pun sadar ini mulai memperbaiki, ya, cuma terlalu lambat kalau menurut saya. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, sifat dari pendidikan. Nah nanti pertanyaannya kan, apakah berarti fakultas itu harus kita hapuskan? Tidak. Justru itulah menurut saya kita harus ada inovasi. Kita harus, kan kurikulum sekarang itu sangat tergantung pada kita. Kita ada kemandirian kurikulum. Bagaimana kita membangun kurikulum sehingga membentuk ya pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita menjadi manusia-manusia yang sifat jami ini, ya, sifatnya kulli ini. Yang kedua, dalam pendidikan kita sifatnya tauhidik. Kita jangan membuat kurikulum yang dikotomis, ya, antara objektif, subjektif. Kadang-kala didikotomikan ilahiyah, insaniyah, dunia, akhirat, lahir, batin, sains dan agama. Itu enggak, kita enggak ada kenal itu. Bahkan sebetulnya ilmu agama, ilmu umum pun pembagian itu enggak kita kenal. Yang kita kenal misalnya Al-Ghazali membagi ilmu menjadi ulumul syar'iyah dan ulumul aqliyah. Ada ilmu yang bermanfaat, ilmu ghairun nafi. Ada ilmu yang fardu ain, ilmu fardu kifayah. Nah, jadi konsep ilmu itu yang kita dasarkan di situ. Objektif subjektif begini misalnya. Ada di dalam penelitian sosial teman-teman. Kadang-kala saya dalam pendidikan itu ada dosen masih mengarahkan mahasiswanya, Anda nggak boleh loh meneliti lembaga Anda sendiri, nanti Anda kan berarti subjektif. Ya, kalau di studi Islam di Barat malah dosennya begini mengarahkannya, Anda nggak bisa meneliti Islam, tapi Anda di dalam Islam, berarti Anda subjektif. Gitu loh. Jadi kalau Anda mau meneliti Al-Quran secara objektif, Anda harus lepaskan dulu keyakinan Anda pada Quran. Baru Anda objektif. Gimana Anda mau meneliti Islam sedangkan Anda masih dalam Islam? Masih banyak ini sekarang yang dosen begitu. Kita kan sekarang belajar sosiologi, antropologi. Kita harus lepaskan dulu subjektivitas kita sebagai orang Islam. Ada dosen yang mengarahkan mahasiswanya begini. Ini akhirnya diprotes. Ya, karena mahasiswanya S2 itu kader-kader dai kita kuliahkan S2. Nah, dosen filsafat, dosen ini sebetulnya baik gitu. Tapi kemudian kita udah biasa belajar seperti itu. Kita sekarang belajar filsafat, maka harus kita lepaskan dulu. Ya, semua ideologi-ideologi kita yang lama. Jadi
Dalam belajar filsafat kita harus netral. Agama taruh di luar kelas. Dia bilang, lu kan kafir Pak kita loh gitu. Kemarin di Jakarta kan gitu kan, waktu ada lurah di mana di Lenteng Agung kan Kristen, diprotes sama masyarakat. Pejabatnya bilang dalam soal lurah agama jangan dibawa-bawa. Saya bilang, lo kalau nggak agama dibawa terus taruh di mana? Ya, Hamka dulu pernah pidato tahun 75 ketika beliau sebagai ketua MUI di depan pengurus PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Hamka mengajak orang-orang Kristen waktu itu untuk sama-sama menolak sekularisme. Itu yang beliau katakan sekularisme. Jadi orang anggota DPR ya datang dari rumah masih bawa agama. Sampai di ruang parkir gedung DPR masih bawa agama. Ketika dia masuk ke ruang DPR, dia sudah diwanti-wanti jangan bawa agama ke ruang DPR. Akhirnya dia masuk ke ruang DPR, agamanya ditinggal di mobil, ya diparkir, gitu kan. Jadi ketika dia di ruang DPR sidang-sidang, dia nggak pakai agama lagi udah, agamanya ditinggal di mobil. Jangan bawa-bawa agama. Bagaimana kita orang Muslim tidak bawa agama? Kita masuk kamar mandi aja agama suruh bawa, ya kan? Jangan joget di kamar mandi, ada aturannya. Ya. Jadi itu sekalian. Jadi yang jadi objektif subjektif itu nggak betul itu. Jadi kalau orang belajar Islam disuruh keluar dari Islam. Ada mahasiswa Indonesia datang pada seorang profesor. Dia, Prof, kami nggak teliti Anda karena Anda terlalu dekat dengan profesor ini. Jadi karena Anda terlalu dekat dengan profesor ini, maka Anda nggak kami wawancara karena Anda ini terlalu dekat sehingga nanti subjektif. Dijawab oleh profesor ini, Anda keliru begitu. Kalau teori Anda pakai untuk Rasulullah dan sahabat Nabi itu berbahaya. Berarti sumber berita yang sahih tentang Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa dari sahabat. Karena sahabat Nabi terlalu subjektif, terlalu dekat dengan Rasulullah. Kita pendekatannya bukan begitu. Pendekatan keilmuan dalam Islam bukan objektif subjektif, tapi kejujuran. Meskipun dia dekat, ya, tapi dia jujur. Maka yang diverifikasi dalam ilmu hadis itu adalah siapa dia. Dia dobit atau tidak, dia cerdas atau tidak, dia pelupa atau tidak, dia fasik atau tidak, dia pembohong atau tidak. Itu yang di track recordnya. Bukan dia dekat atau tidak dekat. Sahabat Nabi itu sangat dekat, bahkan terlalu dekat dengan Rasulullah. Sangat cinta Rasulullah, bahkan rela mati untuk Rasulullah. Itu kadang-kadang dalam teori objektivitas nggak bisa dipakai gitu. Oh, Anda terlalu subjektif. Ya, nggak ada begitu kita. Yang ketiga ada sekalian, ya, sifat pendidikan Islam itu sepanjang hayat, meliputi pendidikan formal, informal, dan non formal. Ini nanti kalau kita mau Islamisasi ya, salah satu konsepnya ini. Jadi pendidikan Islam itu sebenarnya, pendidikan dalam Islam itu sepanjang hayat dan sepanjang waktu, Pak. Cuma sekarang ini kan kita dipaksa ya dalam kurikulum untuk mengatakan misalnya ini ada formal, informal, non formal. Misalnya saya ada seorang profesor, saya biasanya kalau Profesor Muhammad Nur datang, saya temani beliau sampai pernah 3 hari, pernah 4 hari. Karena selama saya teman dengan beliau itu, saya kayak kuliah 1 tahun. Orang mengatakan, ya itu tidak pendidikan karena itu tidak formal. Ya, itu masih banyak. Mahasiswa saya coba dengan pertanyaan, berikut ini tokoh-tokoh yang autodidak, belajar tanpa guru. Ya, Hamka, Muhammad Natsir, kemudian Hasbi Asidiki, kemudian siapa lagi? Banyak yang menjawab Hamka. Hamka itu autodidak, belajar tanpa guru. Saya bilang, sejak kapan Anda punya teori begitu? Hamka bukan autodidak, beliau dididik oleh ayahnya. Beliau dididik oleh Buya Malik Ahmad, dididik oleh banyak ulama-ulama di Padang. Muhammad Natsir bukan otodidak, meskipun formalnya hanya lulusan AMS atau SMA. Muhammad Natsir belajar sama Ahmad Hasan, belajar sama Haji Agus Salim. Dulu tradisi keilmuan kita, tradisi mulazamah. Mereka belajar sama ulama-ulama ini. Meskipun nggak pakai rapot. Saya waktu SMA, saya IPA, SMA negeri. Saya tinggal di pesantren. Pesantren saya tradisional.
waktu saya di pesantren itu nggak terfikir saya dapat ijazah, nggak terfikir sama sekali. Tapi di pesantren itu saya harus ngaji 5 kali sehari. Jadi habis subuh saya ngaji. Kalau saya udah habis subuh ngaji, saya udah bawa tas ke sekolah karena jarak pesantren saya ke sekolah itu sekitar 2 kilo, 1,8 kilo. Saya harus jalan kaki ya dan lain. Jadi subuh itu udah siap bawa tas ke sekolah. Nanti habis dari sekolah, dulu SMA cuma jam 12 kan. Habis dari sekolah, pesantren siang itu ada pengajian lagi. Habis asar ada pengajian lagi, kitab Fathul Mu'in biasanya. Kemudian habis maghrib ada ngaji Quran. Habis isya itu ngaji Al-Jurumiyah, Muriti, Fathul Qorib, itu di habis isya itu. Nah biasanya saya hanya sempat belajar SMA itu jam 2 pagi, jam 3 pagi. Waktu zaman saya, waktu itu pesantrennya belum ada listrik. Jadi belajarnya pakai apa itu? Kita bilang ublik ya, pakai lampu yang minyak itu ya. Kalau nanti hitam ininya, hidungnya. Tapi di pesantren saya dulu udah tidurnya nggak pakai bantal, nggak ada alas, jadi tidur di lantai aja. Itu pakai ubin, ya, mandinya di kolam segala macam lah gitu ya. Makannya nggak karu-karuan, makan minum air mentah. Cuma dulu nggak sakit saya itu di pesantren itu dulu tapi. Hanya ibu saya dulu dia prinsipnya gini, kalau kamu semakin menderita semakin sukses. Nah gitu. Kalau Bu itu susah makannya kayak begitu. Nah ibu saya bilang itu paman kamu dulu di pesantren makan daun. Ya udahlah. Tapi asik gitu. Tapi bukan itunya. Yang menarik dari sistem pendidikan pesantren tradisional ketika itu apa? Kita itu Pak Kiai itu kalau ngajar. Sekarang Pak Kiai masuk masjid langsung dia tunjuk 3 orang dari sekitar 80 santri. Baca yang kemarin. Ya kalau baca kan sistem Jawa itu ya. Ya kita pakai sorogan Jawa itu. Jadi alhamdulillah utawi sekayang puji iku lillahi kagungan Allah, utawi iku mubtada, iku khobar, naat dan seterusnya. Itu dalam sistem tradisional sorogan itu dipakai ya. Jadi kalau misalnya Pak Kiai 3 orang disuruh baca nggak bisa, Pak Kiainya pulang nggak mau ngajar. Ya. Nah itu yang nggak bisa itu kita pukulin rame-rame. Ini kamu gara-gara kamu nih nggak ini. Jadi waktu besok kita mau masuk ke pengajian lagi, kita ngafal betul. Sore itu kita sibuk untuk yang kemarin gimana bacanya. Saya kan takut kalau udah hafalan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ulatan itu nggak hafal, suruh berdiri sama Pak Kiai itu. Berdiri. Angkat 1 kaki sampai pengajian selesai. Dulu pernah Oma Irama ke Bojonegoro, di alun-alun habis santri itu. Semua nonton Oma Irama. Dulu Pak Kiai udah nggak, siapa yang nonton Oma Irama dihukum. Ya dasar santri ya. Nanti dihukum Pak Kiai gitu ya. Tapi saya nggak ikut nonton Oma Irama. Ya. Yang ngaji baru tinggal di pesantren cuma 4-5 orang aja. Hampir semuanya pergi dan semuanya pulang dihukum betul itu. Nguras kali, nggak sembarangan itu. Jadi jam 12 malam harus membersihkan kali. Gitu. Asik di pesantren dulu. Itu nah dari sekarang ini maksud saya apa sih? Dulu nggak terfikir itu kita pendidikan formal, informal, non nggak ada. Ya, kita dulu meskipun begitu ngaji ya serius, ya ngafal, ya setor ke kiai, ya ini nggak ada sistem ada rapotnya nggak. Sampai sekarang saya keluar itu nggak ada rapot di pesantren itu, nggak ada ijazah juga. Pokoknya kiai waktu itu cuma menekankan kamu harus punya ilmu dan ilmu itu harus bermanfaat. Dah itu aja. Saya pernah ngisi imtihan kelulusan di pesantren Persis di Bentar di Garut. Kiainya cerita, Ustadz Entah Mukhtar udah meninggal. Dia cerita begini, kami ini terpaksa memberikan ijazah pada santri-santri kami. Karena dulu waktu saya masih nyantri nggak ada ijazah. Malah kiai saya pernah ijazah itu dirobek. Ya kenapa? Mudah-mudahan ini tidak menjadikan kamu tidak ikhlas mencari ilmu. Ada lagi kiai yang ngasih ijazah karena terpaksa mengatakan mudah-mudahan ijazah kamu nggak bisa dipakai. Karena dulu takut kalau Anda mencari ilmu untuk cari kerja. Itu di pesantren ya ceritanya dulu begitu. Dan sekarang masih ada Bapak Ibu sekalian ya. Pesantren kayak begitu. Saya udah keliling pesantren. Saya pernah diundang ke Langitan, Sidogiri, Situbondo. Ya malah saya ketemu Kiai Abdullah Fakih sebelum beliau wafat. Jadi pesantren Sidogiri itu misalnya, itu pesantren umurnya udah
275 tahun. Hampir 300 tahun. Sampai sekarang masih bagus. Kalau mau nanti ke sana silahkan dicek ya. Pesantren ini menurut saya pendidikan Islam yang unik ya. Dia hebat, maju, BMT-nya itu katanya sih ratusan miliar ya, asetnya besar sekali. Tapi kalau kita ke sana, kurikulumnya mereka nggak mau pakai kurikulum pemerintah, kemudian nggak mau dibantu oleh pemerintah. Jadi duit pemerintah itu menurut mereka syubhat. Ya, karena campuran dari sumber halal dan sumber haram jadi satu. Nah, itu susah juga nih kalau ikuti kiai ini. Ya, tapi hampir semua ngerokok di situ. Dari kiainya sampai santrinya kalau seminar begini tuh, oh ini kebul, itu apa namanya? Ahlul hisab. Ya, apa namanya? Itu hisab semua. Semua. Diwawancara kiainya sama Hidayatullah. Kenapa Pak Kiai ngerokok? Kalau di Langitan, pesantren NU itu Langitan tuh, itu sudah tulisan gede, daerah bebas rokok. Nah itu di Langitan dilarang, di Gontor sekarang udah dilarang juga. Nah di Sidogiri ini masih unik, kiainya jawab, kenapa Pak Kiai tidak merokok? Dijawab kiainya itu bercanda, saya ini kan NU, kalau saya nggak ngerokok nanti saya dikira Muhammadiyah. Ya udahlah yang masih merokok ya masih ada lah gitu. Nah itu jadi sebenarnya pendidikan itu sepanjang waktu. Saya di sekolah itu mulai saya terapkan begini, tidak ada kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, saya bilang. Nggak ada formal, non formal, informal, semuanya pendidikan itu formal. Jadi kalau murid selesai sekolah jam 12, sore dia datang ke rumah gurunya lagi, itu bukan non formal, itu formal. Itu serius belajarnya. Di pesantren banyak saya koreksi manajemennya. Saya bilang, Anda kan ada pesantren, ada sekolah ya. Biasanya begini, kayak di Insan Cendekia. Di pesantren itu ada 2 kurikulum di situ. Ada kurikulum pondok, ada kurikulum sekolah. Terus ada tulisan KBM. Baru jadwal jam 7 itu KBM, kegiatan belajar mengajar. Saya tanya kiainya, yang tadi di masjid ngaji itu apa bukan belajar mengajar? Nah ini keliru saya bilang itu. Karena berarti Anda mengecilkan arti belajar di masjid itu. Enggak betul. Karena yang di masjid itu juga belajar mengajar. Ya. Ini ada di Insan Cendekia, ada penanggung jawab kurikulumnya lagi nulis disertasi dengan saya. Saya minta merombak kurikulum PAI-nya. Jadi kurikulum pendidikan agama Islam itu jangan yang di kelas saja. Malah sekarang kita lagi mencoba ya, bagaimana supaya pendidikan agama Islam itu kelulusannya ditentukan semua guru. Kan tadi kan semalam saya cerita, misalnya gini Pak, ada guru fisika, guru matematik, guru ini. Sekarang masing-masing mau islamisasi di mata pelajarannya. Jadi guru komputer ngasih nilai itu komponen ibadahnya masuk, komponen akhlaknya masuk, berarti pelajarannya komputer. Itu menurut saya tidak kurang tepat. Jadi harusnya gini, kelulusan agama itu ditentukan oleh semua guru. Jadi misalnya kalau dia di biologi akhlaknya baik, dia lapor aja ke guru agama. Jadi kalau dia pelajaran agamanya bagus, tapi akhlaknya tidak baik, berdasarkan laporan semua guru, kalau bisa orang tua sekalian, maka anak itu tidak lulus. Ya. Ini memang masih perlu didiskusikan. Tapi saya ini baru menggali dari berbagai kasus ya, guru-guru ini yang kita jadikan bahan pelajaran. Bagaimana cara kita menentukan? So kasusnya begini, ternyata anak-anak yang tawuran, yang dulu malah bunuh orang SMA 6 itu, bagus nilai agamanya Pak. Jadi nilai pendidikan agamanya itu bagus-bagus. Tapi kerjaannya tawuran sampai ada yang bunuh. Jadi nggak nyambung antara nilai agama dengan akhlak itu. Nah ini sekolah ini perlu. Karena sering itu membedakan itu, ini sekolah, ini formal, ini non formal, informal. Sekarang semua pendidikan itu sebetulnya formal. Karena semua thalabul ilmi itu penting dalam Islam. Begitu juga kurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler. Misalnya gini contoh, Rasulullah bersabda,
al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih senang, lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Itu kan maknanya berarti seperti di Gontor, salah satu prinsip pendidikan, 5 prinsip itu adalah berbadan sehat. Kan itu Pancajiwanya itu berbadan sehat. Jadi seharusnya namanya berbadan sehat itu masuk kurikuler. Masuk inti itu. Saya bilang daripada Anda ajari anak drum band. Di pesantren saya minta pelajaran silat itu wajib fardu ain. Jadi jangan kalau ini dia tidak, itu bisa jadi ciri juga itu. Kalau mahasiswa Abdurrab ini salah satu cirinya jagoan silat, itu aja bagus tuh. Jadi masuk kurikulum wajib pesantren Universitas Abdurrab. Hadisnya jelas kan, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Jadi biar semua mahasiswa Abdurrab ya kan keluar dari sini itu sabuk hitam. Itu ditakuti itu bener, coba aja kalau nggak percaya itu. Udah nggak usah belajar yang banyak-banyak deh. Pokoknya di sini orangnya kuat-kuat, sehat, siap dikirim ke Syria, ke Palestina, ya ke mana-mana gitu. Itu udah bagus itu, ya. Pokoknya lulusan Abdurrab itu misalnya imannya bagus, akhlaknya bagus, bisa jujur, ya. Tadi itu ya badan sehat itu udah bagus itu ya. Kadang-kadang kita terus terang Pak, saya pusing kalau nyusun kurikulum tuh. Kemarin kan saya buka jurusan baru di UIK itu jurnalistik Islam, semua modifikasi dari KPI, komunikasi penyiaran Islam. Ketika kita promosikan KPI nggak laku. Ketika kita promosikan jurnalistik Islam laku banyak. Biasanya dapat mahasiswanya 4, 5. Begitu masuk kita jurnalistik Islam ada 30. Wah, naik ini animonya mahasiswa ini. Tapi kemudian saya bilang, coba Bapak Ibu sekalian lihat kurikulumnya. Kalau kita ikuti kurikulum yang dari Kementerian Agama ini, nggak jadi apa-apa. Syarat jadi wartawan itu apa? Ya, 1 sekarang ini kalau mau jadi wartawan bisa bahasa Inggris itu mutlak. Kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa jadi wartawan. Sekarang bahkan lisan dan tulisan. Sekarang ada syarat lagi yang tambahan, bisa salah satu bahasa asing. Yang kedua bisa nulis. Yang ketiga punya mental kuat. Orang Jawa bilang dablek. Ya, wartawan itu harus tahan banting. Ya, nggak bisa dia dikit-dikit malu, nggak bisa. Ya, itu sudah pokoknya dimaki-maki, dicaci, harus tahan. Saya udah biasa dulu kerja 1 hari pulang sampai kantor nggak dapat berita itu dimaki-maki, ya. Kamu ngapain aja seharian? Goblok. Wah, itu biasa itu. Jadi kita marah gitu ya. Saya kerja seharian nggak dapat. Itu udah dunia. Apalagi kalau gaya-gaya Jawa Pos, ya, itu Spartan kerjanya. Pokoknya kita kalau dulu masih pakai pager saya matiin daripada pusing. Saya pulang ke rumah. Dan kita udah sampai rumah ditelepon lagi. Balik ke kantor. Beritanya belum beres, wah ada capek, matiin aja, padahal besok dimarahin gitu ya. Jadi itu syarat-syarat ini kan harus dipenuhi ya. Sementara kalau kita ikuti kurikulum, saya bilang lihat tuh kurikulum, ada sosiologi ini, ngapain saya belajar begitu, banyak mata pelajaran, mata kuliah yang sebetulnya nggak dibutuhkan untuk dia berkarir di bidangnya. Ini nanti memang tugas berat ini, untuk review kurikulum lagi gitu ya. Bagaimana? Sementara saya bilang dia harusnya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris diajar di kelas kita udah tahu pasti nggak bisa udah. Bagaimana saya bisa bahasa Inggris? Kirim ke pesantren bahasa Inggris, baru dia bisa, ya kan? Maka kirim ke satu pesantren yang khusus pagi siang malam dia belajar bahasa Inggris. Setelah dia bahasa Inggris, baru masukkan ke kampus lagi, belajar lagi. Jadi kadang-kala antara kurikulum kita memenuhi SKS, ya, dengan ini nggak nyambung, Bapak Ibu sekalian. Ini kita sama dosen biasanya sangat paham lah insya Allah. Jadi kalau kita sekarang mau mendidik kita menjadi profesional, ya harus benar-benar gitu ya. Nanti SKS-nya diatur aja gimana caranya gitu ya. Memang susahnya kadang-kadang dosennya. Ya mencari dosen yang profesional juga nggak gampang. Nah ini tentang adab sekalian ya. Jadi banyak hadis Rasulullah sebenarnya bukan istilah asing ya. La yadribar rajulu waladahu aw ahadukum waladu khairun lahu min ayyatasaddaqa kulla yawmin binisfi sa'. Ya.
Rasulullah bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ya, ini kan perintah Rasul, ya. Muliakan anak-anak kalian dan perbaiki adab mereka. Ya, jadi adabani Rabbi ya wa nasya'tu fi bani Sa'ad. Ya, Tuhanku telah mendidikku. Jadi makanya Profesor Naqib Alatas memilih istilah yang tepat untuk pendidikan itu bukan tarbiyah, tapi takdib. Sebenarnya tarbiyah itu juga tidak keliru. Tarbiyah, taklim, tazkiyah itu bagian dari proses pendidikan. Tujuannya menjadikan dia orang yang beradab tadi. Robba yurabbi tarbiyatan itu kayak sama sebetulnya kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pengembala, ya, pemimpin, pengembala. Setiap kamu pastor, kalau bahasa Latinnya pengembala itu pastor. Jadi pastor itu artinya pengembala sebenarnya. Makanya simbolnya kompas itu kan pengembala kan, karena memang dalam filosofi mereka mengambil filosofi pengembala. Kullukum ra'in di situ. Setiap kamu pengembala, setiap kamu pastor. Tapi ini pastor sudah jadi istilah khusus. Ini lugotan ya. Kalau secara bahasa pastor itu jadi pengembala. Pastor itu ada pastor bebek, pastor kambing, pastor sapi, ya, pastor ayam bisa. Ya, cuma istilah pastor kan sudah jadi khusus. Itu nggak boleh kita gunakan. Dia sudah menjadi istilahan. Sama kayak gini lah, Buddha itu artinya yang tercerahkan. Siddhartha Buddha Gautama. Atau Buddha enlighten, yang tercerahkan. Tapi kalau kita sudah tercerahkan pikiran kita, jangan mengatakan saya sudah menjadi Buddha sekarang ini. Kayak Katolik artinya universal, Katolikos. Jadi jangan kita mengatakan, oh saya berpikir secara universal, saya berpikir secara Katolik. Istilah itu nggak bisa dipakai. Sama kayak Islam, aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri memang lugotan, tapi maknawian, istilahan nggak bisa kita pakai. Kita nggak bisa mengatakan Paus itu seorang Muslim yang soleh, yang muttaqin. Nggak bisa. Coba ada orang Hindu nanya ke saya, Pak, saya menurut Anda saya ini Muslim bukan? Ya bukan lah. Ya sebab ada cendekiawan yang waktu itu mengatakan apapun agamanya kalau dia berserah diri pada Tuhan dia Muslim. Muslim dalam makna generik. Itu tidak tepat, bukan istilah. Ini hadis-hadis tentang adab. Jadi itulah Bapak-Ibu sekalian ya, saya ini belum Islamisasi segala macam itu prosesnya ke sana sebenarnya. Bagaimana kita sekarang menghilangkan dewesternisasi ya, decolonization ya. Karena memang sifat dari ilmu keilmuan barat ini sifatnya adalah kolonisasi. Kita dibuat tergantung. Coba dalam konsep ekonomi. Jadi silakan dibaca bukunya Prof. Wan itu, beliau menggambarkan bagaimana proses sekarang perlawanan terhadap barat dari Afrika, dari Cina dan lain-lain. Mereka merasa bahwa selama ini ilmu-ilmu yang mereka pelajari sangat materialis dan eksploitatif. Ya, akhirnya ilmu-ilmu itu yang menghasilkan keserakan. Ya, kepada perusakan alam dan seterusnya ada di situ. Makanya sekarang mereka mau melahirkan indigenous knowledge, ya, ilmu sosial Afrika, ilmu sosial Cina. Nah kita tidak mengikuti itu, kita Islam, maka kita gunakan Islamic knowledge. Ya, bukan berarti Islamisasi kemudian kita menempel kata-kata Bismillah atau dan lainnya, tidak hanya itu ya. Ya pesawat supaya Islami ditulisi Bismillahirrahmanirrahim gitu. Atau handphone supaya Islami mereknya diganti handphone Al-Fatihah. Ya, jadi bukan semata-mata seperti itu, tapi yang lebih penting lagi adalah kalau dalam sains ya, dalam sains misalnya kedokteran ya, biologi dan sebagainya, itu yang lebih penting adalah filosofi of science-nya. Bagaimana tadi kita memandang fenomena alam ini, karena ayat-ayat Allah ini, alam ini kan ayat-ayat Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi untuk ilmu-ilmu sosial memang lebih rumit, terus terang aja. Kemarin ada di Universitas Juanda di Ciawi itu. Waktu dosen-dosennya diskusi ya, mereka nanya, dekan fakultas hukumnya nanya, "Pak, gimana islamisasi fakultas hukum?" Saya bilang, ya hukumnya hukum kafir, gimana mau diislamkan? Ya, tapi nggak benar juga kalau Anda keluar di fakultas hukum itu. Anda harus menguasai hukum-hukum kontemporer, kan itu hukum yang berlaku. Ya, karena kita bisa menggunakan hukum-hukum yang berlaku ini untuk membela
orang-orang yang dizolimi. Tapi ada juga sebagian sekarang ini ya datang ke saya ya membawa buku judulnya kalau bukan tauhid apalagi. Di buku itu semuanya kafir tuh, anggota DPR kafir, ikut pemerintah kafir. Ada teman-teman yang punya pemikiran bahwa ikut pemilu ini termasuk syirik akbar. Karena itu bagian dari demokrasi, itu syirik akbar. Kita udah undang di MIUMI itu, kita undang dari JAT, dari Hizbut Tahrir, dari PKS, dari PBB untuk mendiskusikan masalah ini. Sekarang kita bilang, sekarang apa yang kita maksud dengan sistem misalnya. Demokrasi itu apa? Kita kaji betul. Jadi ilmu-ilmu kontemporer ini ya, terutama ini bisa kita islamisasi, bisa. Tapi ilmu-ilmu itu bukan berarti kemudian diganti sama sekali, tidak. Karena saya bilang Anda juga harus belajar hukum yang berlaku. Kan ini hukum tauhid, Pak. Iya, saya tanya sekarang. Kalau tanah Anda dirampas, terbit sertifikat baru, Anda mau memperjuangkan hak Anda terhadap tanah itu, pakai hukum apa? Pasti pakai hukum yang berlaku. Tapi di samping itu, di Fakultas Hukum menurut saya wajib Anda ajarkan hukum Islam. Jadi dia harus tahu mana hukum yang sekarang berlaku dan mana hukum Islam. Jadi tidak dikotomis. Sekarang kan lucu, kayak di kampus UIK aja masih ada, di kampus Islam itu ya, ada Fakultas Ekonomi, tapi di FAI ada jurusan Ekonomi Islam. Saya bilang, berarti yang di sana ekonomi apa? Saya bilang di sini ekonomi Islam, di sana ekonomi apa? Bilang ekonomi kafir, susah juga. Di sini ada pendidikan Islam, terus di sana ada FKIP gitu kan, Fakultas Keguruan Pendidikan. Jadi pendidikan apa di sana? Jadi kadang-kala itu yang sekarang ini masih dikotomis ya, karena itu bagian dari dulu sejarah pendidikan kita memang dikotomi. Tahun 1966 ada Penpres nomor 11 dari Bung Karno waktu itu 65 tahun 65. Penpres 11 itu pada umat Islam dikasih hadiah IAIN. Pada golongan nasionalis dikasih hadiah Gajah Mada di Jogja itu. Akhirnya dikotomi. Jadi pendidikan Islam waktu itu diarahkan untuk memenuhi tenaga-tenaga di Departemen Agama. Makanya jurusan IAIN kan begitu kan, Fakultas Syariah lulusannya jadi hakim, Fakultas Tarbiyah lulusannya jadi guru agama. Nah ini yang lulusan untuk jadi penyuluh agama, Fakultas Dakwah gitu. Sekarang udah nggak memenuhi syarat lagi, ya seperti itu. Maka sekarang jadi UIN, ya jadi UIN mereka nggak mau islamisasi. Semua UIN kalau kita lihat UIN Aceh terakhir ini bilangnya kami tidak islamisasi, kami integrasi. Saya tanya, yang diintegrasikan apa? Karena integrasi beda dengan islamisasi. Kalau integrasi itu, ini misalnya ilmu psikologi, ilmu Islam, diintegrasikan, itu bukan islamisasi. Kalau islamisasi, pertama kali dilakukan adalah disekularisasi dulu, di-westernisasi dulu. Jadi maksudnya apa? Di dalam ilmu psikologi itu ada teori-teori, premis-premis, ya, asumsi-asumsi yang bertentangan dengan Islam. Itu harus dibersihkan dulu. Ya, baru dibersihkan, kita lihat nanti ada unsur-unsur dalam psikologi yang tidak bertentangan. Mungkin saja ada bagian-bagian ilmu-ilmu empiris berdasarkan eksperimen yang bisa kita pakai, karena nanti dalam Islam kita tidak menolak loh ilmu-ilmu empiris. Tapi yang kita tolak adalah ilmu-ilmu empiris yang kemudian dijadikan dasar untuk menafsirkan wahyu. Itu tidak tepat, karena untuk menafsirkan Al-Quran dan Sunnah bukan menggunakan pendekatan empiris, tapi menggunakan pendekatan ulumuddin, menggunakan ilmu tafsir, menggunakan usul fikih dan lain-lain. Itu jadi tidak bisa ilmu-ilmu empiris nanti mengalahkan ilmu wahyu. Ya, jadi integrasi belum tentu islamisasi, belum sampai. Jadi nanti kita diskusikan secara lebih jauh ya bagaimana proses yang berlangsung di dalam satu kampus ya. Insya Allah ini luar biasa karena sudah ada tekad yang besar ya untuk bagaimana kita proses islamisasi. Setidak-tidaknya kita sudah sedang berjalan karena ini masalah yang tidak ringan, masalah besar ya, dan kita menghadapi hegemoni yang luar biasa. Sistem yang luar biasa menghegemoni kita
sampai sekecil-kecilnya pun ya seolah-olah kita ini harus mengikuti. Ya. Ibu sekalian, saya kira demikian dan manfaat. Bila taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.